Di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, tuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Shalom teman-teman, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam channel ini. Dan saya bersyukur dimana Tuhan selalu menyertai setiap kita, dan kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi setiap kita dimanapun kita berada saat ini teman-teman. Kali ini teman-teman saya akan membahas atau membagikan di dalam sebuah video ini nanti, yaitu dimana seorang hamba Tuhan yaitu menjawab dan menjelaskan dengan tegas, yaitu tuduhan dan hinaan yang dilontarkan kepada Tuhan Yesus atau kepada Injil atau kepada Alkitab iman orang Kristen, yaitu dimana selalu ada seorang ustadz yang selalu menyesatkan yaitu iman-iman orang Kristen lewat video-video mereka. Dan luar biasa hamba Tuhan kali ini menjawab dan memberikan jawaban yang jelas seturut dengan Alkitab dan menyampaikan kebenaran yang luar biasa, memberkati rohani saya. Dan saya rindu teman-teman membagikan hal ini bagi kita dalam video ini, dan kiranya nanti video ini dapat memberkati rohani kita. Dan mari kita langsung saja menyaksikan videonya bersama-sama teman-teman. Di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, tuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan menjawab Ustadz Hadi Hidayah lagi ya, yang dielu-elukan. Ini Ustadz yang paling bagus ya, profesional dan ya tidak menghina ya, tidak menista agama lain gitu ya. Tapi kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas satu klaimnya yang menurut saya ini sangat menista dan menuduh, memfitnah kekristenan dalam sebuah ceramahnya di masjid teman-teman sekalian, dan ditonton ya oleh jutaan orang teman-teman sekalian. Di channel ini teman-teman sekalian, coba kita lihat ya. Ini ada 1 juta view ya yang menonton tentang idenya, karangannya, fitnahnya yang mengatakan bahwa Injil sudah dirubah-rubah dan ditulis oleh tangan manusia. Ya, seakan-akan Al-Qur'annya itu tidak ditulis oleh oleh tangan manusia ya, seperti sapi betina itu ya, surah Al-Baqarah gitu ya. Apakah itu bukan tulisan tangan manusia? Dan beberapa lagi nama-nama kitab daripada Al-Quran itu ya ditulis oleh tangan manusia. Jadi teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan ya, karena memang Alkitab ditulis oleh tangan manusia, itu kita tidak bisa pungkiri, karena Alkitab bukan diturunkan dari sorga langsung gedebuk, langsung dikasih ke Yesus Kristus dan dikasih kepada orang Kristen. Tidak demikian. Tapi Alkitab itu ditulis dengan ilhaman ya. Segala tulisan itu ditulis secara ilhaman daripada kuasa Roh Kudus ya, dan itu memuat tentang riwayat daripada Tuhan Yesus Kristus dan kisah para nabi ya, para raja-raja di dalam Alkitab. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, saya mengajak kita untuk menyimak terlebih dahulu video daripada si penista ini, yaitu Hadi Hidayah. Berikut videonya. Ladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas, dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silakan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab yang mereka harapkan. Akhirnya
Nah, itulah dia teman-teman, mereka selalu membahas yaitu iman orang Kristen dengan sesuka-suka mereka ya. Ya, mereka menghina, mereka menghujat dan suka-suka mereka teman-teman ya. Padahal mereka ini adalah tokoh agama yang membawa pengaruh ya bagi umat beragama. Seharusnya mereka memperkatakan yang benar dan yang memberkati dong ya. Kan gitu lebih baik teman-teman. Jadi mari kita lanjut mendengarkan videonya teman-teman. Mereka harapkan akhirnya apa yang terjadi sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh tulis. Tuh. Tuhan yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Ingat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Di begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar enggak? Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video daripada si penista ini ya, yang tukang fitnah, yaitu Ustadz Adi Hidayah ini teman-teman sekalian. Ya, Ustadz ya. Jadi dia katakan teman-teman sekalian yang pertama bahwa ya celakalah mereka yang menulis kitab itu dengan tangan mereka. Mereka rubah-rubah yang tadinya Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, lalu dirubah oleh tangan-tangan orang-orang Kristen itu jadi Tuhan gitu ya. Yang tadinya Isa Al-Masih itu menyembah Tuhan yang satu, lalu mereka bikin tiga dalam satu, satu dalam tiga, dan macam-macam teman-teman sekalian yang dituduhkannya gitu ya. Ya, inilah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz ini teman-teman sekalian ya. Jadi seharusnya ceramah itu bahas Al-Quran. Kitab suci Al-Quran itu dijelaskan gitu ya. Bagaimana Muhammad mendapatkan wahyu, itu yang paling penting gitu ya. Kenapa Anda harus membahas Alkitab? Apakah Al-Quran tidak bisa ditunjukkan kebenarannya tanpa menghina agama Kristen, tanpa menghina Alkitab, tanpa menghina pengajaran Kristen? Apakah Al-Quran kitab suci kalian itu tidak bisa ya menjadi sempurna ya, jika tidak jelek-jelekan kitab suci yang lain gitu ya. Baik teman-teman sekalian, kita akan menjawab hal ini. Benarkah Alkitab itu sudah dirubah-rubah teman-teman sekalian? Injil itu sudah dirubah-rubah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayah ini? Ya, tentu saja tidak teman-teman sekalian. Kalau kita tanya kepada mereka keaslian kitab suci yang mereka sampaikan itu yang asli, itu mereka nggak bisa buktikan. Sampai pada hari ini teman-teman sekalian ya, ada banyak sekali debater-debater daripada Kristen ya di live streaming di YouTube. Itu orang Muslim akan masuk ke situ, ustadz-ustadz termasuk Ustadz Juma ya. Pernah diskusi dengan siapa ini, dengan Pak Pendeta Albert teman-teman sekalian. Ya, itu dia katakan bahwa sudah diselewengkan, sudah dirubah-rubah. Lalu ditanya kepada dia, siapa yang merubah-rubah? Ya, di mana, tahun berapa, siapa orangnya? Itu nggak bisa menjelaskan teman-teman sekalian. Sama dengan Ustadz Adi Hidayah ini, ya. Sudah sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia ya, isinya sudah dirubah-rubah. Lalu mereka tahunya dari mana? Itu Al-Quran menjelaskan. Karena ada di ayat Al-Quran seperti yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayah tadi itu, celakalah orang-orang yang merubah-rubah kitab itu dengan menulis dengan tangannya sendiri. Ya, mana ada teman-teman sekalian. Ya, itu Alkitab ditulis bukan atas kehendak manusia itu sendiri. Suka-sukanya dia nulis, terserah dia apa saja. Tidak. Tapi Alkitab ditulis dari kitab Kejadian sampai di kitab Wahyu. Itu ditulis dengan ilhaman daripada kuasa Roh Kudus. Jadi jangan asal ngomong, Ustadz.
Kalau Anda berkata bahwasanya Isa Al-Masih itu bukan Tuhan, oke, saya setuju aja teman-teman sekalian. Kalau dia katakan demikian, ya, kalau dia katakan Isa Al-Masih bukan Tuhan, ya iya, memang Isa Al-Masih bukan Tuhan kok. Yang Tuhan itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, itulah Tuhan kami, Ustadz Adi Hidayah. Jadi kalau Anda berkata Isa bukan Tuhan, ya iya memang betul, Isa bukan Tuhan. Siapa yang bilang Isa itu adalah Tuhan? Ya, lagi pula Isa dan Yesus itu bukan orang yang sama, berbeda, kisahnya saja berbeda, gitu. Kelahirannya berbeda, mujizatnya berbeda, kematiannya berbeda, gitu. Isa adalah nabi kalian yang adalah memang sebatas nabi, tapi Yesus Kristus dialah Tuhan itu sendiri. Teman-teman sekalian, pertama-tama saya akan buktikan dulu bahwa apa yang dicatat di dalam Alkitab itu bukan karangan dongeng. Itu bukan karangan-karangan daripada manusia seperti yang mereka tuduhkan. Itu karangan Rasul Paulus. Yesus itu bukan Tuhan, tapi Rasul Paulus yang mengatakan dia Tuhan, gitu. Karena tidak ada ayat dalam Alkitab yang mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku, gitu ya. Seperti di Al-Quran mereka, aku Allah, tiada Allah selain, tiada Tuhan selain Allah, katanya. Nama Tuhannya saja hanya Allah, gitu ya. Nama Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, nama Tuhan Musa, nama Tuhan para raja-raja, nabi-nabi sebelum Muhammad, itu bukan Allah. Nama Tuhan yaitu Yahweh, YHWH. Itu nama Tuhan. Ya, dan YHWH ini itu memperkenalkan dirinya di perjanjian baru, ya, di abad di mana Yesus Kristus ada di dunia, lahir ke dunia. Dia menampakkan diri, maka kita kenal YHWH itu di dalam nama Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Jadi jangan Anda menyesatkan Adi Hidayah. Anda ceramah isi Al-Quran lah. Tak usah ceramah isi Alkitab. Tak usah ceramah untuk menghina agama lain, gitu. Ya, teman-teman sekalian, saya akan buktikan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Makanya orang-orang yang belajar Alkitab, Ustadz Adi Hidayah, yang belajar tentang kitab Injil, itu tidak ada yang demo-demo, tidak ada yang tawuran, tidak ada yang membunuh demi nama Tuhan, tidak ada yang bakar tempat ibadah dalam nama Tuhan. Ya, tidak ada yang yang menutup tempat ibadah orang lain dengan berkata haleluya, haleluya. Tidak ada. Justru yang ada, kami mengasihi, mendoakan orang-orang yang menganiaya kami, yang menyakiti kami, seperti Ustadz Adi Hidayah ini. Tetapi ya tetap kami komen, tetap kami luruskan Anda, supaya Anda jangan menyesatkan. Bayangkan loh ya, yang menonton di channel dakwah ini teman-teman sekalian, udah 1 juta view loh. Bayangkan berapa orang yang disesatkan oleh Ustadz Adi Hidayah. Ya, kemudian teman-teman sekalian, ya, katanya di dalam Injil itu sudah dirubah-rubah, ya, tidak seperti itu yang diberikan kepada Nabi Isa, ya, karena mereka berpikir teman-teman sekalian, Injil itu sebuah kitab yang diturunkan dari sorga, diberikan kepada Nabi Isa, lalu Nabi Isa mengajarkan hal itu. Karena Ustadz Adi Hidayah itu buta, ya, dia itu dungu, ya, tak berpengetahuan, tak ada ilmunya, tidak memahami yang namanya Injil. Injil itu memuat tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus, ya, Ustadz. Ya, itu Injil, yaitu tentang riwayat kehidupan Yesus Kristus, mulai dari kelahiran, nubuatannya, ya, kelahirannya ke dunia, kemudian ya dia besar, dia lakukan mujizat banyak, kematiannya, kebangkitannya, dan kembalinya ke sorga, gitu. Dan yang dia akan datang nantinya untuk menghakimi dunia ini. Karena Yesus Kristus adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, dan dia juga adalah hakim yang adil yang nantinya akan mengalahkan Dajjal di akhir zaman. Itu baik Alkitab maupun Al-Quran menjelaskan hal itu, ya.
Adi Hidayah, seharusnya Anda jelaskan itu, siapa sosok Isa itu. Ya, tapi apa yang kalian jelaskan selama ini tentang Isa itu tidak sama dengan kisah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang rubah-rubah. Ya, saksi mata kok. 12 murid daripada Yesus Kristus itu yang memberikan kesaksian itu. Yang menuliskannya juga adalah bagian daripada murid-murid daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin kitab yaitu Al-Quran itu bisa mengklaim dirinya benar, bisa mengklaim dirinya bahwa dia yang paling sempurna, sementara dia baru muncul di abad yang ke-7. Ya, barang yang datang kemudian itu sudah pasti palsu, karena yang akan dibuat oleh orang-orang pintar, teman-teman sekalian. Contoh ya, misalnya ini HP. Ya, HP saya ini teman-teman sekalian ya, ini tab. Itu dibuat dulu yang aslinya. Setelah sudah ada aslinya, baru ada orang-orang yang plagiat tadi membuat yang KW, membuat yang tidak asli gitu. Ya, jadi analoginya semacam itu. Jadi kalau Alkitab yang sudah asli, sudah dibenarkan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahkan juga dari para murid sendiri yang katakan loh. Thomas dia katakan, ya Tuhan dan Allahku. Yesus tidak pernah tolak. Ya, bahkan Yesus katakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Yesus tidak pernah tolak. Kalau Ustadz Adi Hidayah bisa membuktikan bahwa ada satu di dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, yang menuliskan Yesus Kristus mengatakan kepada para pengikutnya, mengatakan kepada orang-orang sejamannya, saya bukan Tuhan. Hari ini saya akan mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ustadz Adi Hidayah. Saya tantang Anda ini. Buktikan kepada saya satu ayat kitab suci daripada Alkitab yang menerangkan Yesus Kristus tolak, aku bukan Tuhan. Atau ketika orang menyebutnya Tuhan, dia tolak, dia saya bukan Tuhan. Katanya kan Anda katakan bahwa Isa Al-Masih pun, Yesus pun, Al-Masih pun mengatakan dia bukan Tuhan. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, buktikan kepada saya satu ayat di Alkitab atau kisah daripada Yesus Kristus di Alkitab yang menerangkan dia bukan Tuhan. Ya, ketika Anda bisa buktikan, saya akan bersyahadat mengucapkan 2 kalimat syahadat yang syarat untuk masuk ke agama Islam. Mungkin agama Anda yang paling benar. Ya, sampai pada hari ini tidak ada ayat itu. Dan juga untuk sebagai bahan pertimbangan bagi Anda sebelum menjawab pertanyaan saya juga sampaikan kepada Anda, buktikan kepada saya. Kan sekarang kalian kan sukanya sunat ya gitu, harus disunat untuk itu syarat masuk surga. Sekarang buktikan kepada saya satu ayat di Al-Quran yang menerangkan bahwa Muhammad disunat. Dan juga terangkan dan berikan dalilnya kepada saya bahwasanya Muhammad itu masuk surga. Berikan ayatnya. Apakah Muhammad masuk surga? Ada ayatnya tertulis. Muhammad katakan, saya akan masuk surga. Saat ini saya berada di surga. Itu tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus Kristus yang mengatakan demikian. Kemudian teman-teman sekalian, dia katakan bahwa ibu Yesus suci katanya. Itu omong kosong, itu bohong katanya. Dari abad pertama sampai pada saat ini, Adi Hidayah ya, itu dipercaya bahwa Maria bunda Yesus adalah perawan suci. Dia adalah manusia suci. Gitu. Tidak ada yang bisa bantah itu. Sejarah tidak bisa bantah itu. Dia adalah perempuan yang suci, yang melahirkan firman Tuhan, Yesus Kristus itu, yang mengambil rupa seorang manusia. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi bahwasanya kalau tolak ukur kebenaran digunakan oleh mereka yang suka menista ini adalah Al-Quran, itu tidak logis. Karena Al-Quran baru muncul di abad ke-7. Kedua, kalau seandainya Ustaz Adi Hidayah katakan bahwasanya Injil sudah dipalsukan, Injil sudah dirubah-rubah. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, tunjukkan Injil asli. Di mana Anda dapatkan Injil asli? Kalau saudara sudah dapatkan Injil asli, tunjukkan ke publik supaya kami orang-orang Kristen akan belajar kepada Injil itu.
Ya teman-teman, itulah dia, kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana cara mereka menghina dan menghujat Tuhan orang Kristen, dan mereka berusaha dan berkeras bagaimana mereka menyesuaikan Tuhan orang Kristen itu kepada pikiran mereka, dan mereka juga menghina dan menghujat Tuhan Yesus, dan mereka juga berusaha agar Tuhan Yesus itu menurut mereka bukan Tuhan dan tidak disalib dan lain sebagainya. Teman-teman, tuduhan mereka yang dilontarkan dan yang dituduhkan kepada Tuhan Yesus, dan kita juga sudah mendengarkan jawaban dan juga penjelasan dari seorang hamba Tuhan tadi, yaitu dia sudah begitu jelas menjelaskan hal itu bagi kita, dan saya percaya kita dapat mengerti dan memahami akan hal kebenaran-kebenaran Tuhan, teman-teman, sehingga kita boleh bertumbuh dewasa dan pengenalan akan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya video ini menjadi berkat bagi setiap kita. Shalom buat semuanya. Amin.